Nah, adik-adik, kini tiba waktunya kita akan sama-sama menyaksikan panggung boneka. Seperti apa ya ceritanya? Adik-adik, itu ada Rio dan Dea. Hai Rio, hai Dea. Wah, asik sekali sih ngobrolin apa nih? Oh kakak, kami baru selesai kerjaan ke sekolah. Wah, mantap. Iya, sekarang kami mau pulang. Oke deh, hati-hati di jalan ya. Terima kasih kak. Dah. Dah kak. Dah teman-teman. Adik-adik, itu ada paman tahu semua. Dia pintar loh, dia tahu semua jawaban ke semua pertanyaan. Selamat pagi paman tahu semua. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi semuanya. Wah, paman kelihatannya gembira sekali nih. Baru dapat hadiah ya. Bagi dong paman. Tentu saja, Paman baru saja berhasil menjawab dari pertanyaan orang paling pintar di kampung sebelah. Wah. Ya, maklum hanya Paman yang paling pintar ya. Yang lain agak-agak kurang pintar gitu. Paman tidak boleh menghina orang loh. Tuhan Yesus tidak senang. Kamu iri ya sama Paman? Ya sudah, Paman pergi saja deh. Ada tetangga lagi nungguin Paman di rumah. Biasa ya, mau bertanya karena Paman adalah orang paling pintar di kampung ini. Iya deh paman. Adik-adik, kalau kita sombong, Tuhan Yesus senang atau tidak ya? Adik-adik, itu ada Nenek Mary. Nenek Mary sangat rajin sembahyang setiap hari, sehingga orang-orang menyebutnya Nenek rajin sembahyang. Yuk kita pakai sama-sama yuk. 1, 2, 3. Nenek rajin sembahyang. Kalian berisik sekali. Kalian tidak melihat nenek lagi sembahyang. Kalian mengganggu sembahyang nenek saja. Lebih baik nenek pergi saja dari sini. Anak cepatkan. Wah, Nenek rajin sembahyang gimana kan? Halo anak-anak, apa kabar? Halo. Oh, ada kakek Amal. Kakek Amal adalah kakek yang sangat rajin beramal dan senang sekali membantu orang yang kesusahan. Kek, sekarang mau beramal kemana lagi, Kek? Hehehe, bisa aja kakek jadi malu nih. Ini kakek mau memberikan uang untuk membantu korban bencana alam banjir di kampung sebelah. Kakek pergi dulu ya. Iya deh, Kek. Hati-hati di jalan ya, Kek. Ya. Wah, itu ada Kak Mika. Halo Kak Mika. Kak Mika bersekolah minggu lila. Apa kabar, Kak? Baik, halo Kak, halo adik-adik semua. Kak Mika mau pergi ke gereja, mau latihan peluang suara. Karena kan sebentar lagi kita Natal. Iya, iya. Kak Mika terburu-buru, Kak Mika harus segera tiba di gereja. Oke, Kak. Kak Mika pergi dulu ya. Dadah, dadah adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita ikuti ceritanya. Hari ini cuaca cerah sekali. Rio dan Dila baru pulang dari sekolah. Rio sepertinya sedang menghibur Dila yang sedang menangis. Kira-kira apa yang terjadi ya? Yuk kita dengarkan. Ada apa Lila? Sinyalnya gangguin Lila lagi. Iya, katanya Papa dan Mama Lila jahat. Katanya mereka tidak sayang sama Lila. Jadinya Tuhan marah dan mengambil nyawa mereka. Sekarang mereka dihukum Tuhan dan mereka dimasukkan ke neraka. Lila, itu gak benar. Papa dan Mama Lila kan orang baik. Mereka pasti masuk surga kan? Rio bohong. Memangnya Rio tahu caranya masuk surga? Rio gak tahu. Tapi kita tanya Kak Mika aja yuk, guru sekolah minggu Lila. Tuh
Tapi Lila jangan nangis lagi. Nanti dikirain Rio yang nakal gangguin Lila. Ya udah. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Yuk, jalannya ke sana. Hati-hati ya. Udah Kita pergi. Kak Mika. Shalom. Kak Mika. Shalom. Shalom Kak Mika. Shalom Lila. Iya, ini Rio, temannya Lila. Shalom Rio, salam kenal. Shalom Kak, salam kenal. Kak Mika, Rio mau nanya, apa kakak tahu bagaimana caranya masuk ke surga? Oh, tentu Rio. Jawabannya ada di Alkitab. Dengarkan baik-baik ya. Karena kita diberikan anaknya, mati di Golgota, membebaskan saya, tiada datang pulang, agar mungkin kasihnya pada saya. Maksudnya apa Kak? Rio gak ngerti. Maksudnya Rio, satu-satunya jalan untuk bisa masuk surga adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Masa sih? Iya Rio, Allah mengasihi manusia, makanya Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Tetapi bedanya adalah Yesus Kristus tidak berdosa. Nah, Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia tinggal bersama Allah di surga, tetapi Dia rela meninggalkan surga, datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, supaya kita bisa diselamatkan. Tapi Kak, Papa dan Mama Lila belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka baik banget. Iya. Ketika meninggal, mereka tetap bisa masuk ke surga kan? Rio, kita semua adalah manusia berdosa. Dosa membuat kita menjadi musuh Allah. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Artinya semua manusia yang berdosa harus dihukum mati, yaitu harus dibuang ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Tetapi anak-anak Rio dan Lila, Bapak mau tanya, apakah kalian mau masuk neraka? Tidak. Lalu bagaimana ya caranya supaya kita bisa masuk surga dan tidak masuk ke dalam neraka? Alkitab jelas mengatakan bahwa hanya percaya kepada Yesus Kristus kita bisa masuk ke surga.
saja. Rio, kami duluan ya. Terima kasih. Rio minta tadi. Adik-adik, Lina pergi menyusul Rio yang marah meninggalkan Kak Mika. Benarkah ada cara lain selain percaya kepada Tuhan Yesus? Yuk kita ikuti perjalanan mereka. Pokoknya Lila, pasti ada cara lain. Rio pasti menemukannya. Lila, tuh ada nenek yang lagi ngomel kami. Ih, kayak orang gila ya. Rio, itu kan nenek rajin sembahyang. Kita panggil aja yuk. Nenek rajin sembahyang. Lagi sembahyang ya, Nek? Anak kecil, ada apa sih? Nenek rajin sembahyang, kami mau nanya dong. Gimana caranya untuk masuk ke surga? Kalian mau tahu? Kalian mau tahu gimana cara masuk surga? Iya. Tentu saja kalian harus rajin sembahyang. Seperti nenek ini. Wah, mudah sekali ya, Nek. Gampang sekali, Nek. Memangnya kalau kita rajin sembahyang pasti masuk surga ya? Ya, mudah-mudahan. Loh, kok mudah-mudahan? Berarti belum pasti dong. Iya. Dengar, anak kecil tidak usah cerewet. Nenek saja nih rajin sekali sembahyang. Tapi ya kalau mati belum tahu juga masuk surga atau tidak. Iya, apalagi kalian ini. Sudah sana pergi. Nenek mungkin lanjut doa. Sebentar. Kamu sih, kita jadi gak dapat jawabannya kan? Iya sih, tapi nggak apa-apa deh. Kita kan jadi tahu kalau rajin sembahyang itu tidak bisa membuat kita masuk ke surga. Lila, kita cari paman tahu semua yuk. Dia kan pintar. Ini sih, gimana ya tahunya? Paman tahu semua. Iya, itulah namaku. Paman tahu semua. Kalau gitu, paman pasti bisa menolong kami. Tentu saja. Paman, kami ingin tahu bagaimana caranya masuk surga. Itu sih gampang ya. Pertama, kalian tidak boleh nakal. Kedua, kalian tidak boleh berbohong. Ketiga, kalian tidak boleh melawan orang tua. Keempat, kalian tidak boleh mencuri. Kelima, kalian tidak boleh ya, pokoknya kalian tidak bolehlah melakukan hal yang tidak baik. Jadi kalau Rio banyak berbuat baik, Rio pasti bisa masuk surga. Ya mungkin. Mungkin. Berarti belum pasti dong. Ya misalkan kalian hidup selama 80 tahun. Nah, selama 80 tahun kalau kalian berbuat baik, kalian akan di sana selama 80 tahun juga. Namun setelah itu kalian tinggal di mana ya? Di neraka ya. Kok gitu? Kok paman tahu semua malah bertanya kembali? Berarti Bapak tidak tahu semuanya dong. Iya nih. Berarti paman tidak tahu semua, teman-teman. Iya. Rio, teman-teman, kita harus kasih paman nama yang baru. Iya, apa Lila? Jadi paman sok tahu. Kalian ini anak-anak sok
kalian ingin mengganti namaku, bukan berterima kasih. Dasar anak-anak nakal. Ya marah semuanya nih. Wah, paman tahu semua marah. Sementara Rio dan Lila belum menemukan jawaban lain. Rajin sembahyang tidak bisa. Banyak berbuat baik juga tidak bisa. Lalu apa ya jawabannya? Iya, bukan begini. Iya, jangan-jangan. Iya, Rio, jangan-jangan perkataannya Amika tadi benar ya? Bahwa hanya satu-satunya jalan, tidak ada cara lain selain percaya kepada Tuhan Yesus. Iya ya. Lihat itu. Oh, kan kakek Ama. Iya, itu kakek Ama. Yuk, kita panggil aja yuk. Oke. Kakek Ama. Ada yang memanggil aku. Ih, Siapa ya? Memang aku ini terkenal. Wah, kakek baik hati sekali ya, mau bagiin makanan buat anak-anak di sini. Ya, begitulah. Selama kita hidup kan kita harus banyak berbuat baik, banyak beramal. Kemarin kakek baru saja memberikan uang untuk membantu korban bencana alam. wah, keren banget kek. Untuk apa sih kakek Ama melakukan semuanya itu? Semua perbuatan baik dan kebaikan kita itu kan nanti dilihat Tuhan, lalu dihitung Tuhan. Mudah-mudahan kan bisa masuk surga. Jadi kakek Ama gak tulus dong dalam membantu orang-orang. Ada maksud tertentu. Apa ya Lila istilahnya? Apa tuh? Ada udang di balik bakwan. Salah Rio. Bukan ya? Bukan. Apa ya? Apa? Ada udang di balik batu. Tahu apa kalian anak kecil? Masih kecil ingin mengajari aku. Dasar anak kecil. Masih kecil nanya yang aneh-aneh. Lebih baik aku pergi saja dari sini. Ya, marah semua. Iya. Rio, mungkin Kamika benar. Satu-satunya jalan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Iya Lila. Gawat. Ternyata dengan berbuat baik saja tidak bisa. Rajin sembahyang juga nggak bisa. Bagaimana dengan kita yang suka melawan orang tua, berbohong, iri, sombong, nakal, celaka? Kita pasti masuk surga. Aduh, gimana ini? Tenang aja Rio, tenang. Lihat, itu ada Kamika. Kita datengin yuk. Tapi kamu duluan. Jangan turun Rio. Hai Rio, hai Lila. Hai Kak. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jalan yang lain untuk bisa masuk ke surga? Nggak ketemu Kak. Rio, Lila, Allah sangat mengasihi manusia berdosa sehingga dia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk lahir ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia berdosa seperti Kamika, seperti Rio, seperti Lila dan semua anak-anak yang ada di sini.
Kita semua adalah manusia berdosa, mulai dari anak-anak, orang tua, kakek, nenek. Kita semua yang ada di sini adalah orang berdosa. Tapi melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia menanggung dosa kita. Yesus sudah menanggung dosa-dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa dan dibuang ke neraka, tetapi akan hidup bersama Allah di surga. Wah, tapi Kak, Tuhan Yesus kan mati, sama dong kayak manusia lainnya. Benar, Tuhan Yesus mati. Tetapi ingat baik-baik, kematian Tuhan Yesus berbeda dengan kematian manusia yang lainnya. Yesus Kristus mati oleh karena Dia menanggung dosa manusia, dosa kita semua yang percaya kepadanya. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang dimurkai Allah. Tetapi oleh karena cintanya kepada kita, maka Dia rela menggantikan kita. Dia rela untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, menderita, mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia hidup kembali dan naik ke surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah manusia biasa, tetapi Dia bisa bangkit. Tuhan Yesus adalah Allah. Ia berkuasa atas kematian, dan Dia berjanji kelak Dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya kepadanya dan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Kami Kak, Rio sekarang sadar betapa besar kasih Allah pada manusia berdosa, dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja manusia bisa masuk ke surga. Kami Kak, Rio mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lila juga mau, Kak. Wah, puji Tuhan kalau Rio dan Lila mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di sini? Apakah kalian semua mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mau. Puji Tuhan, kalau begitu kita akan berdoa, kita mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah untuk selamanya. Mari kita berdoa, ikuti kami berdoa satu demi satu kalimat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa. aku adalah orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Aku mau percaya dan menerima Engkau Aku mau percaya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Mika. Rio, Lila, dan anak-anak semua percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya kita harus berusaha untuk taat dan senantiasa menyenangkan Dia. Salah satu caranya untuk menyenangkan Tuhan adalah dengan setia pergi ke gereja untuk ibadah pada hari Minggu. Anak-anak semua yang ada di sini, maukah kalian untuk setia pergi ke gereja untuk ibadah kepada Tuhan? Lila, Lila, jangan lupa ajak Rio untuk pergi ke sekolah minggu ya. Oke, Kak. Sekolah minggu itu apa? Diajarin apa aja di sekolah minggu? Oh, di sekolah minggu kita akan berdoa bersama, kita akan memuji Tuhan bersama. Di sekolah minggu kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kita makin bertumbuh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Wah, mau. Nila, besok kamu jemput aku ya. Beres, Rio. Oke. Kak Mika, aku juga mau ajak kakak dan adikku. Boleh kan? Tentu boleh Rio, itu ide yang bagus. Kamu juga boleh ajak teman-teman yang ada di sini. Kalian juga ya, ajak teman-teman kalian untuk pergi ke sekolah minggu. Beres. Oke.
dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kita, Kakak mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan janji kita dan kerinduan hati kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Mari bersama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita dalam doa. Jadi 29 mulai. 28. Tadi 29, sekarang 56. Oh ya udah. Berapa bilas? Ya, Kan kira-kira tadi ada PPK segala macam kan, atau 30 lah. 30 menit lah ya. Saya kira udah oke ya, alurnya udah oke. Tinggal minta kalau bisa naik badannya lagi ya. Ini kecapean. Kakek Amat. Ditopang. Ya, kakek Amat. Ya. Nanti kakek Amat tuh waktu datang, ya, kan kakek Amat kan gini kan, supaya menarik perhatian. Tadi kan soalnya dia agak mati, mic-nya. Nak kesini dong, kayak gitu kan. Jadi maksudnya kamu juga bersuara gitu kan ya. Mungkin nanti yang suruh ambil itu jangan cuma ambil makanan ya, tapi sekalian keranjangnya aja kan ya. Oke. Udah makin baik sih. Oke. Ayo minum jus dulu yuk. Keluar dari kandang. Ayo kita. Keluar dari kandangnya udah selesai kan. Inggris kayak di luar Inggris. Ya, ada Bapak Jawa ya. Ayo ambil satu ya Pak. Iya, iya. Ayo, coba kalian mau dibuka soalnya. Nanti yang cowok-cowok kita ambil ya. Ya, Rom. Bantu ya. Buka. Ini mau simpan di mana? Tahu di kita keluar dulu ya. Kita yang dulu nih. Kalau pakai itu gimana Pak? Kita doa tutup dulu ya, guys. Kita masih tanggal 18 sekali. Tanggal Nanti 28. minggu depan masih latihan dong. Ya, satu kali lagi 18. Terus kan tanggal 25 outing kan. Sudah nggak bisa. Jadi nggak bisa sama sekali lagi. Minggu depan latihan terakhir. Atau mau di weekdays sebelum berangkat? Ya, supaya konten kan ya. Sebelum berangkat ya apa itu? Tanggal 24. Jumatnya. Jumat 24. Kayak setengah jam setengah 8. Tergantung Bu, barangnya buah apa? Kecuali tanpa barang. Karena saya kan truknya itu kan datangnya bisa hari Kamis, bisa hari Jumat. Di sebelum datang terpajak. Sebelum datang truk ya, jadi saya coba jadwalkan ya. Oke. Ya. Ya terima kasih puji Tuhan, makin baik sih, saya sangat menikmati ya tadi permainannya bagus, sudah halus ya, komunikasi sudah bagus. Semoga makin baik lagi dan buat yang lain-lain mungkin tetap semangat, kesehatan dijaga ya, menjelang hari ya.
sakit gitu. Yang sakit satu ada. Ya dari murid pun ada apa? Mungkin silakan. Enggak sih, yang penting pertahankan. Sekarang ini kan sudah mulai oke kan, pertahankan posisi masing-masing. Dan kalau ini yang saya sebenarnya jaga, ini kita total 4 sesi. Sebenarnya saya sengaja bikin 2-2 supaya sudah tahu lemahnya kita kalau main 4 sesi itu kayak apa. Kalau main sekali mungkin kita lihat kuat dari tahun berikutnya. Dan tingkat kesulitannya itu kalau kita ketemu sama anak-anak yang ribut. Apalagi nggak ada kerjasama, kalau misalnya kalau tim kita yang dari Cikarang tidak semuanya banyak bersama kita, kan kita mengandalkan orang lokal kan, belum tentu orang lokal bisa jalin anak juga. Nah, itu susahnya. Jadi tolonglah supaya kita perang kan ya, perang secara rohani juga. Jadi doalah sungguh-sungguh. Dan itu yang tadi saya bilang, suara yang cukup halus yang sulit tembus panggung itu suara Septa dan suaranya Sila. Sisa yang lain sih dia bisa besar, tapi kalian berdua cukup halus, agak susah. Jadi bagaimana caranya nanti Pak Teduh juga ini doakan supaya beliau ini jangan kasih kepekaan. Karena kan mendengar sekian suara dan mencocokkan apa segala macam tinggi rendahnya itu nggak mudah. Jadi kita berdoa supaya Tuhan tolong. Ya kita itu aja sih kita latihan minggu depan berarti jam hanya hari Sabtu. Jam 10 bisa ya semua ya. Nggak usah reminder lagi gitu ya, oke ya, reminder lagi tetap ya, saya harus begitu ya, oke, mungkin silahkan bulan doa. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini di tengah-tengah kelelahan kami. Tuhan masih memberikan kepada kami semangat dan kekuatan untuk boleh berlatih lagi pada pagi hingga siang ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap para pemain dan beri anugerah kepada mereka kekuatan ekstra untuk mereka juga boleh melayani Tuhan di dalam 7 sesi yang akan datang. Kami berdoa juga dalam kerjasama dengan setiap sekolah dan tingkat kesulitan yang mungkin kita akan hadapi di lapangan nanti. Biarlah Tuhan juga beri kami kemampuan untuk beradaptasi dengan tepat, beri kami hikmat untuk mengambil suatu keputusan dengan tepat ketika kami berjumpa dengan hal-hal yang suka. Tuhan terima kasih, kami berdoa dan menyerahkan tim kami ke dalam tangan Tuhan, pimpin sertai kami di dalam seluruh kesiapan kami sampai dengan pada hari H pelayanan nanti. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yuk kita belajar vokal, belajar ini dah, biar kita tahu. Oh main dulu deh. Sorry, biar dulu. Kan nanti coba. Serta ya. Berarti dalam posisi tertutup enak tertutup ya. Ya. Gambar ya. Oke. Ini kayaknya buat apa ya? Tahu. Siapa pasang sih? Itu dia banyak covid dulu kita. Iya, pernah ketemu. Anak-anak Apa? Iya, karena tadi kalau misalnya kita keluar itu kakinya kelihatan keluar. Oh, itu berarti itu harus dibawa ya. Oke. Nah, ini yang paling penting adalah saya bukain dulu. Ini yang dibuka dulu. Enggak, jadi jangan diputus ya. Nah, ini bongkar pasang kita coba tes berapa lama ya? Iya. Boleh dibikin. Billy ada Billy? Pak. Ya. Oh, kamu yang beresin yang belakang ya? Oke. Kita coba berapa lama ini kita bongkar? Sorry, kita lihat waktu dulu deh. Nggak ikutan karena pakai Iya, kamu kan belum bikin kabel-kabel nanti di yang 12 ya. 12 coba 3 yuk kita baku. Ini sudah copot, saya sudah copot. Intinya kalau saya ditarik ya, biarkan dulu bang di atas ini. Ini untuk backdoor. Iya, itu caranya dibuka dulu aja. Itu ringan kok dibuka. Terus turun sudah dia. Oh, udah. Nanti kita bawa tangga 4 soalnya. Oke, Pak. Takut gabut juga. Tapi kamu jangan sendiri ya. Yang Evi ya. Jadi, Oke, Pak. nanti ada besinya atas yang kena kepala kamu loh, jadi. ini ya sama. Nah Oh, ini ya. itu ini dicabut pelan aja. Ini dicabut pelan aja. Lu tangkap aja, Sar. Lu tangkap ini. Nggak pakai gula ya? Nah, biasanya gua cara itu makan.
kan nggak asli doang. Di sini aja ya. Iya. Di sini aja. Oh iya. Karena jam pertanyaan. Iya, harusnya sih 7 jam. Lalu nggak istirahat. Kalau sih kita banyak istirahatnya. Nggak usah 7. Kalau kuat kan? Apa itu istirahat? Kira-kira kita lihat. Kepercayaan kita. Makin sobat pergi pelayanan. Jangan percaya nggak? Mau budiman nggak? Iya kan? Mau budiman nggak? Udah ngomong apa tuh ya? Tiketnya begini aja nanti ya, William. Oke, jangan diputus bednya. Oke. Nah ini digulung nih kalau digulung dia. Sip. Nah ya kalau cuma gerak saya nanti nggak lama. Iya, tuh. Set 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 set. Yang pipa itu yang sama Supian juga. Yang bisa ada dengan cemprem. Oh iya pipa itu. Apakah sudah jadwal makan siang? Digulung aja. Nah ini untuk perlakuan ini berubah. Sandung. Digulung. Ke gedungnya ke dalam. Ke dalam yang keluar. Yang gini. Iya nggak baik. Ada yang nggak lulus. Ya, no. Sudah masuk. Ke sini, ke sana aja. Sini. Takut gabut juga. Ya, saya bingung ini mau naruh di mana lagi. Saya bingung nih. Di belakang ada nggak?